pagi di minggu pertama, minggu kedua ya tahun yang baru ini. Kita makin percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita ya. Justru pada saat dunia sedang kacau balau, baik ekonomi, baik kesehatan, dengan adanya COVID ini, disitulah mata kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Sehingga tidak pintu-pintu yang lain kita lihat, semua bangsa, bahasa, semua negara dipaksa Tuhan untuk melihat satu pintu, yaitu kebesaran nama Tuhan. Amin. Begitu juga kita semua yang hadir ibadah hari ini, supaya ada kekuatan berkat Tuhan yang mengalir di tempat ini. Amin. Ya. Kalau kita doa malam itu kita minta peneguhan, janji Tuhan supaya diteguhkan terus ya di dalam kehidupan kita. Tapi kalau udah pagi itu berkat Tuhan terus mengalir, kita diberi kekuatan yang baru, kita diberi semangat yang baru ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau di tempat Amangboru dan Nangboru ada kesegaran jiwa dari kami semua, di mana Engkau sendiri yang menyatakan terang-Mu Tuhan. Kami mau dan rindu menjadi orang-orang yang terpilih untuk terus mengalami kekayaan kasih karunia. Karena dunia ini serba tidak pasti, tetapi ketika kekayaan kasih karunia Tuhan yang melimpah turun atas kami, sehingga kami memiliki kepastian akan janji-Mu ya dan amin. Bahkan seteru-seteru kami akan melihat bahwa penyakit sampar pun tidak akan menimpa kami, tetapi bahkan Engkau akan memberikannya kepada yang membenci orang-orang yang percaya dalam nama-Mu. Betul yang dinyatakan dalam Ulangan 7 ayat ke-15. Biarlah damai sejahtera Kristus menyertai kami semua. Kami sadar bahwa kami terbatas Tuhan, tapi Engkau tidak terbatas. Kami terkadang tidak mampu, tapi Engkau memampukan kami. Biarlah segala masa lalu yang kami lalui adalah sebagai bentuk perjalanan iman kami, di mana Engkau senantiasa menyertai, menumbuhkan, dan biarlah pagi hari ini menjadi buah-buah kebenaran. Dan kiranya roh kebenaran itu menyertai kami, pribadi lepas pribadi, sehingga segala pujian penyembahan kami, bukan kami lagi yang memuji menyembah, tetapi ada konektivitas ilahi antara nafas kami dengan nafas-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kalau rumah ini semakin dipakai untuk menampung berbagai aspek-aspek kerohanian yang akan Engkau ciptakan menjadi berkat-berkat yang berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Kita sama-sama nyanyi lagu nomor 26, Mataku Tertuju Padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, sama-sama kita bangkit berdiri, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susah-Mu. Dia selalu
selalu menghibur. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Dan juga kita bernyanyi Yesus yang termanis, karena memang Dia yang termanis buat jiwa kita. Dia adalah wonderful creature, penasehat yang ajaib, sehingga kita yang tidak benar dibenarkannya, kita yang tidak layak dilayakannya, kita yang tidak kudus dikuduskannya. Puji Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus, Engkaulah Raja atas kami, memerintah dengan roh-Mu. Kau kalahkan semua musuh-musuhmu. Sekarang Engkau bertahta, sekarang Engkau bertahta. Ya, biar Bobby berdoa untuk firman yang mau disampaikan. Tetap selalu berdoa. Di dalam sungguh kepada Tuhan, karena pada pagi hari ini telah memberikan nafas kehidupan untuk dapat berkumpul dan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami di rumah ini sehingga menerima apa yang difirmankan oleh Kak Desi, dan buat itu Tuhan menjadi bagian dari hidup kami, baik di rumah ini dan setelah kami keluar dari rumah ini dimanapun berada. Tuhan, berilah ibadah pengetahuan kebiasaan kepada Kak Desi sehingga dapat mengajar sesuai dengan firman-Mu dan tetap selalu sehat sehingga dapat mengajar dan melayani dalam kondisi apapun. Kami yang lemah tidak berdosa, kiranya Kau berkati kami Tuhan, dan Kau dari kami. Dalam nama Kami syukur, amin. Amin. Kiranya melalui firman taburkan pada pagi hari ini, dinamika pekerjaan Roh Kudus senantiasa menyertai di rumah ini, dan kami pun yang dilibatkan Tuhan di dalamnya merasa bersukacita. Kami mau saling menolong, saling membantu, dan kami percaya kalau ada harga yang harus dibayar, itu semua adalah seizin Engkau Tuhan, supaya kami lulus uji di hadapan-Mu seperti Abraham. Ketika apa yang menjadi haknya, Tuhan katakan kembalikan untuk menjadi hakku. Tetapi Engkau melihat ketaatan itu, sehingga firman-Mu terjadi dalam Wahyu pasal ketiga ayat ke-8. Aku tahu kekuatan-Mu tidak seberapa, tapi karena Engkau menuruti firman-Ku, maka aku membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan dalam surat Efesus pasal yang pertama. Ya, kalau kemarin hari Minggu kita lihat yang ayat ketiga ya, sampai ayat yang ke-11. Tapi hari ini kita lihat yang ayat ke-15 sampai ayat yang ke-22. Efesus pasal pertama ayat ke-15 sampai ayat yang ke-22. Kita baca berganti-gantian dari mulai
amang boru, nang boru, nanti muter ya, Efesus pasal yang pertama, ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita sama-sama bacakan perikopnya. Kenapa kalau baca firman harus baca perikopnya? Supaya pikiran, perasaan kita, keinginan kita tertuju kepada firman yang akan kita baca. Amin. Jadi pikirannya nggak melayang kemana-mana gitu. Ya, oke. Kita sama-sama baca perikopnya. Efesus pasal pertama. Ya, 3, 2, 1. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Yesus. 15, silakan nama dulu. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. ayat 23. Jemaat yang ada dalam tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Jadi luar biasa, kalau kita mau memiliki pengertian tentang kemuliaan Kristus, harus dimulai dengan berdoa. Sehingga bukan pemikiran kita sendiri, tetapi roh hikmat pewahyuan seperti yang didoakan Bobi tadi, itulah yang menyertai jemaat-jemaat Tuhan. Kalau kita melihat dalam pasal ke-15 sampai ayat ke-8, ada ayat 15 sampai ke-18 dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang yang kudus. Kita lihat di ayat ke-15, belum ada perkataan Kristus, dikatakan Tuhan Yesus. Berarti pengertian akan Kristus, yaitu kuasa kebangkitan, dimulai dengan iman yang bertumbuh. Amin. Dari Tuhan Yesus, iman yang bertumbuh karena imannya dipelihara. Kalau kita nggak memelihara iman kita, nggak mungkin kita mengenal kata Kristus. Ya, yang kita kenal hanya terus Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita memelihara iman kita, sehingga perkataan Tuhan Yesus yang penuh pengampunan senantiasa menyertai kita, sehingga kita menjadi orang yang penuh kasih. Amin. Kita bukan orang yang pendendam, kita bukan orang yang pemarah, kita bukan orang yang rakus, kita bukan tipe orang yang menjatuhkan orang lain. Tetapi kasih itu membuat kita menjadi orang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Karena tanpa kekudusan orang tidak dapat melihat Tuhan.
Itulah jati diri orang-orang Kristen. Oleh sebab itu kita memiliki kasih, sampai dikatakan kasihilah musuhmu. Karena kalau kita memiliki jati diri kasih Allah, kemanapun kita berjalan, apapun yang kita makan, kita minum, dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Tiba-tiba di depan kita lihat tabrakan, kita naik motor, wih, aduh, untung bukan saya. Mungkin harusnya kita yang tabrakan, tapi yang di depan yang ketabrak. Atau kita ke pasar, harusnya kita yang kejambret, tapi ternyata yang di belakang kita yang kejambret, saudara. Ya, karena apa? Jalan itu tiba-tiba dikuduskan Tuhan bagi kita. Amin. Ya, itu luar biasa kalau kita memiliki kasih Tuhan dan diimplementasikan dalam pikiran kita, dipelihara dalam iman kita. Amin. Ya, sehingga kita memiliki pengharapan terus. Kalau hari ini gagal, tapi saya percaya kok nanti pasti Tuhan beri waktu yang lebih baik. Amin. Saya selalu melihat orang-orang yang dapat memelihara imannya dalam Tuhan Yesus, tiba-tiba menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang lebih percaya diri. Ketika satu kegagalan terjadi, dulu pasti dia udah malu hatinya, udah langsung mungkin marah-marah, udah menggerutu sama Tuhan, kenapa nasib saya begini Tuhan. Tapi tiba-tiba mulai lagi ada kelegaan, ya siapa tahu nanti bisa lebih baik. Artinya apa? Ketika kita memelihara iman kita, setelah kasih Tuhan itu mengalir dalam jiwa kita, kemanapun kita berada Tuhan menguduskan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Setelah Tuhan menguduskan, ya kita menjadi orang yang berada di dalam dimensi waktunya Tuhan. Amin. Buat orang lain terlambat, sama Tuhan untuk kita masih dikasih kesempatan. Amin. Dalam masa-masa yang sukar, tetapi kita melihat banyak kemudahan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Seperti pada masa corona, Yohana udah bilang ini kayaknya gak mungkin lagi belajar. Repot kali bantu si mama pelayanan ini, bikin ilustrasi khotbah, bikin lagi ini, undang orang ini, ngatur itu. Ya, kapan belajarnya lagi saya, Mak? Udahlah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Apa arti perkataan itu? Artinya apa? Hiduplah dalam dimensi waktunya Tuhan. Supaya indahnya kerajaan surga itu ada juga di dunia ini. Kita nikmati apa? Damai, ya, kasih, kekuatan. Sehingga akhirnya Tuhan bisa melakukan hal-hal yang mustahil, yang ajaib. He is wonderful creature itu, penasihat yang ajaib itu turun di bumi untuk kita. Apa yang terjadi? Kesaksian saya, akhirnya Yohana yang takut tidak ada waktu untuk ujian negara belajar, akhirnya karena COVID tidak ada ujian negara, semua diluluskan, saudara. Akhirnya, kok jadi gini ya? Indah sekali melaluinya gitu, saudara ya. Karena sibuk saya pelayanan, udah mulai marah dia. Gimana sih teman saya udah beli kebayanya, Mak? Yang ini udah bikin. Gak apa-apa, kita terakhir biar jangan mirip kamu warnanya, modelnya. Bener juga kata mama, udah 5 orang modelnya sama. Ya nanti kita lihat ya, nanti kita terakhir yang paling spektakuler lah modelnya. Tenang aja, kalau untuk masalah penampilan kamu saya nomor 1, perhatikan tenang. Akhirnya puji Tuhan, ya itulah kalau cari dahulu kebenaran kerajaan surga. Kita ada dimensi waktunya Tuhan. Tuhan udah tahu, udah capek kita ini memelihara iman kita, nggak dibikin terlalu sukar lagi dunia ini, dipermudah untuk Tuhan, karena ada nafas doa yang menyertai perjalanan kehidupan iman kita. Amin. Akhirnya apa? Karena corona nggak ada pesta perpisahan, jadi dia untung, yang lain yang udah bikin kebaya ya rugi, hanya buat pajangan. Ya. Nah, itulah yang dikatakan kita harus punya pengertian tentang kemuliaan Kristus. Tuhan mau melalui doa kita
tiba-tiba iman itu terpelihara, dan dimanapun masa-masa sukar sulit sekalipun kita melihat Kristus yaitu kuasa kebangkitan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Amin. Inilah seharusnya fungsi gereja pada saat COVID ini. Ajarkan, bahkan hajarkan kepada jemaat untuk bertobat. Sudah katakan Petrus, bertobatlah kamu, kerajaan Allah sudah dekat. Tinggalkan yang mabok-mabok, tinggalkan yang fana di dunia ini, segala perdukunan, okultisme, tinggalkan. Ya, kembali kepada karya Tuhan. Karena Tuhan katakan ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi kata Kristus memiliki kuasa. Kalau kita melihat dalam ayat 19 dan selanjutnya, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Mulai ada perkataan Kristus. Akhirnya ketika iman itu dipelihara, ada kasih Tuhan, ada pengharapan, mulai kita hidup dalam dimensi waktunya Tuhan. Banyak hal-hal yang aneh, buat orang lain udah selesai, buat kita masih dikasih waktu. Buat orang lain susah, buat kita dipermudah. Disitulah Kristus yaitu kuasa kebangkitan mulai turun atas kita. Amin. Mulai kita hidup saja bukan dari janji berkat Tuhan, tapi mulai kita hidup dalam power of blessing. Amin. Kekuatan berkat Tuhan. Mungkin yang terakhir Bobby berusaha mungkin ya dengan abang ini, tapi mungkin yang terbaik yang Tuhan kasih. Amin. Adakan tidak juga Tuhan seperti berhutang sama kita, karena kita bisa memelihara iman kita dalam pengharapan yang terutama apa? Dalam waktunya Tuhan. Ini yang kadang manusia nggak mengerti. Kenapa harus kasihilah musuhmu? Kenapa harus berbuah-buah roh? Supaya kamu ada dalam waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu tidak sama dengan waktunya dunia. Dalam waktunya Tuhan kita melihat firman begitu hidup, menjadi nyata apa yang kita yakini Tuhan buat jadi. Amin. Oleh sebab itu dikatakan ayat ke-23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Luar biasa kan? Berarti kemuliaan Kristus itu adanya sama siapa? Nggak ada kata pendeta di sini. Sama jemaat. Jadi jemaatlah yang paling banyak mengalami hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Karena pendeta udah banyak batasan. Ya, udah banyak nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jemaat itu punya kesempatan yang seluas-luasnya. Mau sambil berkarya, bisnis, sambil melayani Tuhan bisa. Mau sambil bekerja, terus juga lagi mengadakan hal yang lain, bisnis juga bisa. Ya, karena apa? Jemaat itulah tempat kepenuhan dari tubuh Kristus yang memenuhi semua dan dari segala sesuatu. Jadi apa? Dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita akan mengalami kepenuhan di dalam kuasa kebangkitannya. Amin. Yang sakit disembuhkan, ya. Yang mati, rohnya udah mati, gak ada semangat lagi, udah gak tahu lah gimana cara ke Tuhan karena udah sering ke dukun-dukun, dihidupkan lagi. Ya. Dan juga yang main-main sama firman Tuhan langsung ditawan sama Roh Kudus, gak bisa keluar lagi dari kehidupan bersama Roh Kudus. Itulah pengertian tentang kemuliaan Kristus. Marilah kita menilai diri kita pribadi sudah sampai di mana kita mengkaryakan roh kebenaran itu. Dari kebenaran menjadi roh kebenaran, dari pengertian menjadi roh hikmat, ya, sampai kepada roh pewahyuan. Karena kalau sudah sampai kepada roh pewahyuan, bisa menangkap isi hati Tuhan,
kemanapun Tuhan minta kita mengenal Dia dengan benar. Kalau mengenal Dia dengan benar berarti selalu ada damai sejahtera nggak? Harus ada. Karena mengenal Tuhan dengan benar nggak mungkin bisa mengenal Tuhan dalam ketakutan, nggak mungkin bisa mengenal Tuhan dalam ketidakkudusan. Tetapi mengenal Dia harus dengan benar. Bahkan hari ini kalau main-main sama firman Tuhan akan mengalami ujian daripada Tuhan. Jadi lebih baik kita pelihara iman kita dengan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Kalau kita kasih kita kepada Tuhan, kita pelihara, pasti kita mau melakukan segala hal ya, asalkan di dalam kebenaran, karena roh kebenaran itu sudah menuntun kita. Amin. Sehingga jalan yang gak kudus dikuduskan, yang berkelok-kelok diluruskan sama Tuhan, yang berbatu-batu mungkin ya kita takut, aduh kalau ke situ nanti kayaknya berat lah, nggak nyampe saya, tapi tiba-tiba dilalui dengan mudah, kaki kita tidak terluka. Apa artinya kaki kita tidak terluka? Jebakan-jebakan yang ingin membuat kita jatuh itu disingkirkan oleh Tuhan. Amin. Jadi indahlah kalau kita bisa pelihara iman kita dari awal kita baru mengenal Tuhan Yesus yang Maha Pengampun sampai kita mengenal karya kebangkitannya sendiri yang membangkitkan terus iman pengharapan kita. Amin. Sehingga dunia melihat anak Tuhan itu dimanapun, dalam dimensi waktu apapun, selalu ada keuntungan yang daripada Tuhan. Tapi ciri orang yang dalam Kristus, dia nggak bisa pasif rohaninya, bergerak terus. Orangnya nggak bisa diam, gitu. Ada selalu hal-hal pengen berjalan ini, pengen gini, kreatif, ya. Karena sifat Roh Kudus itu dinamis, ya. Puji Tuhan. Mari kita lihat untuk penutup Galatia pasal ke-6, saling membantulah kamu. Ini menjadi rema, menjadi kesaksian bagaimana prakteknya kalau kemuliaan Kristus itu sudah bersama-sama jemaat. Saling membantulah kamu. Kalau belum sampai ke sini ya tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Selama ini saya melihara iman jadi gandum apa jadi ilalang ya? Kalau ilalang ya dicabut nih. Yang berbuah atau tidak berbuah, saling membantulah kamu. Saya bacakan Galatia pasal ke-6. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Betul ya? Jadi kalau main-main sama firman, sama Tuhan itu, ya, kita aja bikin barang tiruan sekarang bisa dikena hukum ya, ngambil hak cipta orang. Apalagi kita tiru-tiru firman, tapi kita sendiri nggak hidup dalam firman, ya akan ada hukum tabur tuai dari Tuhan yang akan mengadili. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Intinya hiduplah dalam dimensi waktu Tuhan, karena di sanalah ada kekekalan firman Tuhan. Amin. Kita enggak menjadi capek, supaya kita hadir terus ya. Banyak hal yang orang tidak mencapai ke sana Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bahkan yang terakhir dikatakan
ya kita nggak boleh senang melihat keadaan sendiri, ya artinya jangan suka ngerumpi, ya kalau berbeban orang ya bantu bereskan, doakan ya, bukan untuk diperbincangkan, ya supaya kita juga dapat upah daripada Tuhan bagi jiwa-jiwa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Boleh silakan tutup dalam doa. Berarti kita sama-sama doa Bapa kami. Di situ saya ama anak doa oleh Tuhan. Tuhan dia kalau doa yang sangat halu Tuhan berubah kami doa Tuhan Kristus mengerbau kami atau Tuhan mian melihat terkini terus dia asal tokan Tuhan Allah yang geni asal kali Tuhan geni tidak kaya proses suman dengan tidak kami simar Tuhan berlalu kami juga Tuhan belum nami akan doa pikiran kami Tuhan 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 dosa bawah sana saya sama dosa nami Tuhan dosa sama lain bertakwa kalau percaya oleh Tuhan mereka Tuhan Yesus Kristus doa diberbagi sama Tuhan. Amin. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kekuatan berkat Tuhan mengalir di rumah ini ya Tuhan. Siapapun yang datang akan merasakan bahwa ada pembelaan Tuhan yang lebih dan lebih lagi. Dan Tuhan akan berkarya luar biasa, memaksimalkan segala perjalanan hidup adik-adik kami di rumah ini ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, dan diagungkan. Peliharalah iman percaya kami Tuhan. Kalau kami mengalami kelemahan, bangkitkan itu semua Tuhan dalam pikiran kudus kami. Sehingga kami percaya bahwa perjuangan kami tidak sia-sia. Karena Engkau telah lebih dahulu memikul kayu salib itu Tuhan, sampai di bukit Golgota. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kita nyanyi lagu nomor 29, Yesus Memegangku. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menopangku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku pengharapan. Yesus memberiku pengharapan. Yesus memberiku pertolongan. Yesus memberiku pertolongan. Ikutin doa saya, Kristus sang. Di dalam Kristus Yesus, aku disanggupkan
untuk melampaui segala perkara yang benar, untuk memberi segala perkara yang supaya tuntaslah kasih-Mu ya Tuhan seperti di sebelah sini. dalam kehidupan saya. Saya percaya Saya percaya tahun ini tahun ini, tahun yang berkemenangan. tahun ini, Mudahkanlah jalanku ya Tuhan. mudah-mudahan jalan Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk Bobby. Kiranya kuasa berkat Tuhan melimpah atasnya Tuhan. Dijauhkanlah segala penyakit sampar, intimidasi, roh-roh penguasa, kuasa kegelapan. Kalau Engkau merencanakan dia harus kembali ke irian Tuhan di pertengahan tahun ini, supaya dia kembali membawa berkas-berkasnya dengan tuaian-tuaian yang baru. Tanda kemenangan Engkau nyatakan. Jadilah dia kuat di dalam Engkau ya Tuhan, karena kekuatan-Mu sudah menyertai dia. Begitu juga Tuhan, biarlah Roh Kudus semakin lembut bekerja bagi Esther Tuhan, sehingga dia dapat melampaui segala hal tanpa dia sadari, tapi dia akan melampauinya Tuhan. Dan ketika dia melihat ke belakang, bagaimana Tuhan sendiri yang mengeluarkan dari segala semak duri yang melukar, dan dia akan mengatakan, menang, menang, aku menang. Begitu juga Tuhan, biarlah firman-Mu semakin nyata bagi Nang Boru dan Amang Boru, bahwa kasih-Mu tidak tersembunyi, bahwa Engkau sendiri yang menggendong sampai memutih rambut-Mu. Tuhan yang menggendong Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk segala beban hidup kami yang Engkau telah percayakan ada di kayu salib yang Kau pikul sampai di bukit Golgota itu Tuhan. Dan kemenangan terus akan Kau nyatakan. Haleluya. Amin. Kita terima berkat firman Tuhan-Nya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Amin Amin 3 kali ya. Amin. 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 Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah anak saudaramu, hasil bumimu, hasil tanahmu. Haleluya. Amin.